Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber Pemula Baik. Teman-teman, ini jam 2 malam, saya juga masih sambil kerja ya. Sambil kerja ini melihat-lihat channelnya member. Oke, ini buat para membernya Insan Tutor khususnya yang sudah diterima menjadi program partner YouTube atau sudah diterima monetisasi. Ini perhatikan. Yang sudah gajian, mungkin gajian sekali atau 2 kali, perhatikan ya. Di saat teman-teman upload video, setelah itu di situ sudah banyak sekali kolom komentar atau sudah banyak sekali yang hadir. Artinya kolom komentarmu sudah mulai ada. Saat upload video mungkin penontonmu sudah 100 atau 150 dan di situ yang komentar itu 50 atau 60 atau bahkan mungkin 100. Itu kira-kira kamu kunjungin semua atau tidak? Kalau dikunjungin semua, ini justru akan berbahaya. Kenapa? Saya kira juga matamu bakalan mendelik dan tanganmu balesin komen juga, ngetik-ngetik juga nggak bakalan selesai. Artinya kurang makan, kurang tidur, yang ada sakit. Karena kita harus diwajibkan berkunjung ratusan orang. Ya, bagi yang sudah monet. Atau yang sudah gajian, terus fokusnya di mana? Sudah mulai. Ini fokusnya adalah pelan-pelan mulai belajar bagaimana untuk mengambil gambar. Artinya secara visual juga harus pelan-pelan mulai diperbaiki, tetapi ingat, itu juga tidak menentukan channelmu itu bakalan gajian tiap bulan atau sukses atau sukses kedepannya juga tidak. Bukan hanya serta-merta hanya dari gambar, tetapi dari isi video dan karaktermu sudahkah terbawa ke sana. Artinya karaktermu, pribadimu, kamu yang sebenarnya, personal brandingmu. Jadi jangan mengada-ada. Kalau kamu orangnya seperti apa, ya sudah tampil apa adanya. Itu lebih disukai kebanyakan orang yang saat ini ya. Karena orang sudah bosen dengan permainan-permainan. Kelihatannya bagus tapi ternyata belangsak juga. Jadi intinya adalah orang lebih suka kepada tampil apa adanya. Jadi ya videomu kalau apa adanya dan ada ilmunya walaupun itu sedikit, entah itu ilmu yang memang yang bermanfaat atau ilmu dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bakalan tetap mendapatkan hati di tempat subscribermu ya. Dan sekali lagi, kalau subscribermu sudah banyak, sekarang fokus saja di 10 besar. Artinya fokus di 10 besar yang nonton videomu itu walaupun videomu sudah mungkin 2 hari, 3 hari, ingat yang nonton dengan full durasi maka dia akan terus naik ke atas komentarnya. Ya, komentarnya naik ke atas dan teman-teman bisa mungkin kalau memang mau mengunjungi ya 10 video teratas itu juga nggak masalah, yang lain dikasih love aja. Yang 10 besar teratas itu boleh dikunjungin. Kalau memang belum di subscribe, mau dibantu subscribe-nya ya monggo. Tetapi kalau channel pemula, kalau memang itu teman-teman ingin membantu dalam segi jam tayang saja, bantu aja dalam segi jam tayang, tidak harus di subscribe, tidak masalah ya, tidak masalah. Sudah mulai nih, sudah mulai. Karena saat setelah gajian biasanya idemu memang benar-benar kritis, cara berpikirmu benar-benar kritis di titik yang kamu benar-benar kehabisan ide dan besok mau konten apa. Ini biasanya setelah gajian pertama, gajian kedua ini sudah mulai ngaco videonya karena memang idenya memang benar-benar habis. Nah, ini sudah mulai ya, 10 besar itu perhatikan, 10 besar di kolom komentarmu, tidak harus semua dikunjungin. 10 besar itu pun kalau nanti masih ada yang satu tema, teman-teman bisa kunjungin juga. Kalau yang tidak satu tema, mau dikunjungin, mau dibantu dari segi jam tayang saja juga nggak masalah. Tidak harus di subscribe, tidak harus di like. Yang penting dibantu aja dan tinggalkan jejak di sana. Ya kalau dikunjungin semua 100 orang main ceret juga bos itu nanti ya. Nanti dianggap sombong, lupakan itu dulu ya. Posisimu memang sudah harus berada di sana. Posisimu sudah harus dibilang sombong. Kenapa? Makanya selalu saya ingatkan, kuatkan mental. Karena semakin tinggi itu nanti kamu akan dianggap semakin sombong. Kamu akan dianggap semakin lupa kacang lupa kulitnya. Semakin tinggi subscribermu, semakin banyak subscribermu, kamu makin banyak
hater, yang menganggap sombong kayak nggak tahu diri kayak kacang lupa kulitnya, ya memang posisimu ada di sana. Dan yang bilang orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang gagal, tidak bisa mencapai di posisimu saat ini. Walaupun dia mungkin berjuangnya sama-sama dengan kamu, tetapi perjuangannya tidak sekeras perjuanganmu. Dan mereka sudah jatuh, maka dia bilang lupa kacang kulitnya. Tetapi kalau dia sebenarnya berada di posisimu saat ini, dia juga bakalan ngerti, ya. Jadi sekarang sudah mulai pilih, kalau bisa berkunjung boleh. Yang satu tema itu pun tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan ide konten, karena temanya sama dengan temamu itu satu. Sekali lagi, ini bukan masalah kalian tidak boleh berkunjung ke tidak satu tema, tidak, karena apa yang harus satu tema adalah channelmu, ya. Kalau berkunjung ke lain tema itu nggak masalah, karena itu kan sekali lagi hanya dari YouTube ke YouTube. Sedangkan apa yang tampil di berandamu, apa yang tampil di beranda subscribermu, channelmu bakalan direkomendasikan kemana, itu hubungannya dengan perilaku Gmailmu, perilaku emailmu. Kamu habis nonton apa, kamu habis buka apa, buka Facebook, atau kamu habis download apa, download pinjol, atau mungkin download apa. Itu adalah aktivitas-aktivitas email. Emailmu kamu gunakan untuk apa? Share log atau bagaimana? Ya, nomor yang kamu blok di WhatsAppmu itu nomornya siapa? Apakah mungkin kamu di saat komunikasi dengan nomor yang kamu blok ini awalnya adalah membicarakan tentang bisnis atau tentang apa? Nanti yang muncul di berandamu juga itu bisnis yang kamu omongin itu di WhatsAppmu itu, dan segala macam. Artinya itu adalah sinyal-sinyal, semuanya masuk ke sinyal-sinyal yang diberikan ke sistem YouTube, bukan hanya dari YouTube ke YouTube. Kalau dari YouTube ke YouTube, banyak sekali orang yang beralasan, atau konten kreator yang sebenarnya nggak ngerti tapi pura-pura pintar. Jangan berkunjung ke sesama pemula yang tidak satu tema, atau jangan berkunjung ke sesama pemula yang temanya beda, atau jangan berkunjung ke yang tidak satu tema. Jangan share di tab komunitas yang tidak satu tema, nanti akan merusak channelmu. Itu sebenarnya justru menunjukkan bahwasanya konten kreator tersebut atau tutorial tersebut makin nggak ngerti dan makin goblok sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, ya. Dan memang goblok, ya, karena sekali lagi algoritma itu bukan hanya dari YouTube ke YouTube, tetapi dari perilaku emailnya, ya. Itu hanya sebagian kecil aja, mungkin hanya 1% kalau nge-share yang tidak satu tema merusak channel segala macam. Sekali lagi, ikuti pola suksesmu, tonton. Kalau sudah gajian, pelan-pelan, walaupun itu secara visual itu mungkin jelek, tetapi isi dari sebuah video, dan pelan-pelan belajar ngedit, walaupun tidak sempurna, ya. Tidak butuh kesempurnaan kalau di dunia YouTube. Sekali lagi, balik lagi ke channel, ke pribadimu. Kalau semuanya tertumpah itu hal ikhlas, ini loh sebagai konten kreator, ini loh saya, nggak usah mengada-ada, saya yakin pasti sukses, ya. Buat teman-teman member, salam berkeluarga. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.